Halo semuanya, dalam video ini saya akan memperkenalkan kepada Anda induction hardening atau alat pemanas induksi. Dalam video ini, saya membagi dalam beberapa segmentasi. Yang pertama, penjelasan produk, fungsi, spesifikasi, setup, cara penggunaan, serta keunggulan dari produk ini. Yang pertama, apakah Anda mengetahui alat pemanas induksi itu apa? Alat pemanas induksi adalah mesin yang mampu mengubah medan magnet menjadi medan listrik dan dapat menimbulkan panas induksi. Hal ini diawali proses induksi timbal balik antara kumparan koil tembaga yang dilalui arus dengan logam yang dapat dimasuki arus, atau biasa kita sebut konduktor. Prinsip kerjanya adalah ketika sebuah kumparan dialiri arus bolak-balik berada di sekitar bahan konduktif, maka keduanya akan dihubungkan oleh medan magnet bolak-balik. Medan magnet ini akan menginduksi arus listrik bolak-balik yang disebut arus eddy. Arus ini mengalir pada permukaan bahan konduktif dan kemudian akan memanaskan bahan konduktif tersebut. Pemanas induksi merupakan teknologi praktis yang telah banyak dikembangkan pada berbagai aplikasi industri. Berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama, pengerasan permukaan pada industri komponen otomotif. Yang kedua, pengalasan pada industri manufaktur logam. Yang ketiga, teknologi pemanasan pada industri pengecoran. Yang keempat, teknologi pemanasan pada industri pembentukan logam. Keuntungan yang dimiliki teknologi pemanas induksi ini adalah akurasi dari titik atau lokasi pemanasan dan temperatur pemanasan. Akibat pemanasan yang bersifat selektif, maka energi yang diperlukan lebih sedikit daripada pemanasan pada keseluruhan produk. Waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan dapat mengurangi distorsi panas yang berlebihan. Spesifikasi dari produk ini adalah inverter dan trafo, koil, serta pompa dengan kabel listrik 3 fasa 380 volt, frekuensi 50 atau 60 Hz. Setup dari alat pemanas induksi ini dapat Anda lihat dalam gambar berikut. Cara menggunakannya adalah yang pertama, pasang kabel listrik 3 fasa 380 volt, frekuensi 50 atau 60 Hz pada terminal sebagai sumber arus utama. Yang kedua, memasang koil tembaga pada trafo, hardening dan tempering menggunakan koil 5 lilitan, meletakkan bak quenching di bawah koil, dan setup alat. Yang ketiga, meletakkan spesimen tepat di tengah lilitan koil dengan pencapit sebagai media penahan tap agar tetap pada posisi yang diinginkan. Yang keempat, menyalakan pompa air untuk sirkulasi sistem pendingin pada koil trafo dan inverter. Yang kelima, menyiapkan termo infrared sebagai pengukur temperatur. Yang keenam, menyambung kabel multimeter pada pangkal pipa koil, fungsinya untuk mengambil data frekuensi pemanasan. Yang ketujuh, menyiapkan kamera yang digunakan untuk merekam perubahan warna pada spesimen dan kenaikan temperatur dan arus masuk waktu pemanasan dan arus luar pada panel inverter. Yang kedelapan, mengatur dan memasang koil yang sudah disiapkan untuk proses hardening dan tempering, dalam hal ini 5 lilitan, pada saat induksi dan mengatur pemanasan dalam posisi otomatis, kemudian memposisikan arus maksimal untuk proses hardening dan tempering. Hal ini dilakukan sebagai pengontrol laju arus dan kenaikan suhu sesuai yang diinginkan, yaitu laju cepat pada proses hardening dan laju lambat untuk tempering. Yang kesembilan, menyalakan alat pemanas induksi dengan menekan tombol power pada panel. Yang kesepuluh, mengawasi jalannya pemanasan dan merekam prosesnya hingga masuk ke dalam bak pendingin atau hingga menyelesaikan waktu temper. Yang ke-11, mengulangi langkah-langkah di atas sebanyak spesimen yang ingin diuji. Yang terakhir, membersihkan dan merapikan alat dan benda uji bila telah selesai. Produk ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah dengan berkembangnya teknologi elektronika daya, pemanas induksi dapat dibuat dengan dimensi yang kecil, kompak, dan lebih murah.
Yang kedua, perangkat pemanas induksi memiliki berat yang kecil, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga, pemanasan induksi sangat ideal untuk semua jenis perlakuan panas logam. Di antaranya pengelasan, solder, penempaan sangat populer. Yang keempat, pemanasan berkecepatan tinggi atau peleburan bahan konduktif listrik apapun. Yang kelima, karena pemanasan dilakukan dengan cara radiasi elektromagnetik, tidak ada kontaminasi benda kerja dengan produk pembakaran dalam hal pemanasan api gas atau bahan elektroda dalam hal pemanasan busur. Penempatan sampel dalam atmosfer gas inert dan tingkat pemanasan yang tinggi akan menghilangkan pembentukan skala. Yang keenam, kenyamanan operasi karena ukuran induktor yang kecil. Yang terakhir, mudah melakukan pemanasan lokal dan selektif. So, bila Anda berminat, Anda bisa hubungi kami di 085 666 5414 atau bisa juga melalui email coe.cbiomes.undip@gmail.com. Main-main ke website kami di cbiomes.undip.ac.id atau langsung datang ke Cbiomes Undip, Gedung UPT Lab Terpadu, lantai 5 sayap timur, Jalan Profesor Sudarto, Kampus Undip Tembalang, Semarang. Oke, sekian dari saya. Saya undur diri dan terima kasih.